Aduh, kok sekarang ya banyak sekali rame ya. Firman Tuhan diperdebatkan oleh orang-orang yang seharusnya itu tidak perlu diperdebatkan. Ini masalah ini saya mau bicara tentang masalah perpuluhan ya teman-teman ya. Kok ribut aja masalah perpuluhan ini. Dia tidak melakukan, dia tidak memberikan perpuluhan, tapi kok ribut aja ya. Hal-hal yang tidak perlu diributkan kok diributkan aja. Kenapa sih orang tidak mau baca firman Tuhan aja? Baca firman Tuhan, renungkan, camkan, bener nggak ini firman Tuhan? Lalu lakukan, jangan protes sana protes sini ya. Ada para pendeta-pendeta lah ya, ada jemaat biasa lah, ada pelayan lah, ribut masalah perpuluhan ini. Kenapa ini harus diributkan? Apa saudara tidak takut kalau itu firman Tuhan? Terus protes sana protes sini, tidak melakukan firman Tuhan. Firman Tuhan berkata itu, kalau ada yang mengurangin firman Tuhan ini, itu bahaya, dapat risiko dari Tuhan. Makanya jangan kita asal bunyi, asal protes sana protes sini ya. Karena memang belakangan ini ribut sekali ya, orang protes tentang firman, tentang perpuluhan. Padahal perpuluhan itu sebenarnya adalah firman Tuhan. Yang saya tahu ya, yang saya baca itu firman Tuhan. Ya, ada tertulis, tapi ada banyak bilang itu tidak perlu. Itu zaman Toret itu. Nah, sekarang nggak perlu lagi. Yesus sudah mati, nggak perlu lagi bayar perpuluhan. Yang saya tahu ya, karena saya baca dalam firman Tuhan itu. Dalam firman Tuhan dikatakan itu memang perpuluhan itu 1/10 daripada setiap berkat yang sudah kita terima dari Tuhan itu adalah miliknya Tuhan itu. 9/10 adalah bagian kita. Ya. Jadi saya merasa itu firman Tuhan ada tertulis dan saya melakukannya emang diberkatin Tuhan ya. Kita bersyukur pada Tuhan, setiap berkat yang kita dapatkan itu dari Tuhan. Kenapa kita harus susah menyisihkan itu 1/10 untuk Tuhan? Jangan saudara salah. Tuhan itu tidak butuh uang loh. Karena dia punya segala-galanya. Tuhan tidak butuh uang. Tetapi Tuhan memberikan firman Tuhan. Memberikan aturan itu. Jadi yang terima itu adalah hamba-hamba Tuhan. Pendeta-pendeta yang melayani. Yang pekerjaannya di ladang Tuhan. Jadi jangan salah. Itu juga dijelaskan bahwa waktu zamannya bangsa Israel dulu, yang terima perpuluhan itu adalah suku Lewi, salah satu suku dari suku Israel yang tidak punya. Mereka tidak punya tanah, mereka tidak berikan tanah untuk mereka kerjakan, untuk mereka usahakan. Mereka tidak punya apa-apa, ya. Yang 11 suku Israel itu mereka diberikan tanah pusaka, diberikan tanah ladang, diberikan semuanya untuk mereka kerjakan, dari situ mereka hidup. Tetapi suku Lewi tidak diberikan. Memang firman Tuhan berkata ya, memang saya tidak buka di sini ayatnya. Firman Tuhan menekankan bahwa suku Lewi mereka dikhususkan Tuhan untuk melayani Tuhan. Melayani 9 suku itu, melayani ibadahnya. Karena zaman dahulu itu ya mereka harus potong domba, potong kambing, potong lembu untuk penghapus dosa kepada Tuhan. Jadi harus ada satu suku, itulah suku Lewi. Jadi mereka tidak punya penghasilan. Itu sebabnya untuk sekarang yang berhak menerima perpuluhan itu adalah hamba-hamba Tuhan yang memang mempersembahkan seluruh hidupnya untuk melayani Tuhan. Jadi bukan hamba Tuhan yang punya usaha, yang punya pekerjaan, yang punya bisnis. Kalau menurut firman Tuhan, nah, yang layak menerima firman Tuhan, yang layak menerima perpuluhan itu adalah hamba Tuhan yang seluruh hidupnya full time melayani Tuhan. Itu sebabnya kalau hamba Tuhan itu ya dia milik Tuhan dan mereka juga miliknya jemaat. Maka kalau seorang hamba Tuhan, seorang gembala yang layak menerima perpuluhan adalah mereka yang setiap waktu hanya melayani Tuhan. Itu sebabnya kalau seorang hamba Tuhan yang full time, ada jemaat yang butuh jam 2 pagi minta didoakan, ya harus pergi. Ada yang jam 11 malam harus pergi. Jadi jam berapapun jemaat membutuhkan, mereka tidak boleh,
Saya mau kerja dulu. Aduh, saya mau arisan dulu. Saya mau urusan keluarga dulu. Karena hamba Tuhan itu sudah menjadi milik Tuhan dan milik jemaat juga, saudaraku. Nah itu. Jadi 1/10 itu untuk gembala yang sudah mengembalakan jiwa-jiwa domba-domba itu. Nah itu, saudaraku. Berbicara tentang mereka menjadi kaya raya. Yang menjadi salah, sebenarnya ini yang harus saudara mengerti ya. Harus dipersembahkan itu ya, bukan diberikan ya, tapi dipersembahkan 1/10 kepada Tuhan melalui hamba Tuhan yang full time ya. Melalui hamba Tuhan, melalui pendeta yang full time itu loh. Kalau bekerja tidak layak untuk menerima itu. Yang seluruh hidupnya untuk bekerja di ladang anggur, mencari jiwa-jiwa ya, memberitakan Injil keselamatan ke sini ke sana, untuk mengembalakan domba-domba yang sudah dipercayakan Tuhan. Ada begitu banyak yang harus dilakukan untuk berdoa siapa, melayani bukan hanya jemaatnya, tetapi di luar sana juga banyak jiwa yang harus dilayani. Pendua-pendua siapa ini, saudaraku. Jadi kalau 1/10 itu mereka nikmati, itu memang firman Tuhan berkata supaya ada makanan, ada perbendaharaan di rumahku, di rumah Tuhan, saudaraku. Di rumah Tuhan, di tempat pengembalaan, supaya ada yang menjadi makanan dari hamba Tuhan yang full time ya. Hamba Tuhan yang full time, ada juga pengerja ya. Ada juga pengerja-pengerja yang bantu pelayanan ini. Kalau sudah besar akan ada tim, saudara-saudaraku ya. Jadi dia tidak makan sendiri. Dia tidak makan sendiri. Nantinya kalau pelayanan itu sudah diberkati Tuhan, orang-orang miskin juga dapat. Ya mereka akan dapat bulanan. Kalau sudah diberkati satu gereja di pelayanan itu, orang miskin dipelihara ya, mereka kan dapat bulanan. Janda-janda yang berumur 60 tahun bahkan yang benar-benar mempersembahkan hidupnya, tidak menikah lagi, akan dapat juga ya berkat dari gereja, dari perpuluhan yang diterima oleh si hamba Tuhan itu. Juga banyak yang lain-lain lagi yang akan ikut menikmati itu. Jadi bukan hanya sendiri gembala itu. Yang menjadi salah adalah ketika sudah diberkati Tuhan dengan berlimpah berkat itu dimakan sendiri. Itu yang menjadi salah, saudaraku. Tapi memberikan persepuluhan itu adalah firman Tuhan dan satu keharusan. Harus dipersembahkan dengan rasa takut dan gentar. Berikanlah perpuluhanmu melalui hamba Tuhan yang full time, melalui gembalamu yang full time mengembalakan, melayani Tuhan, yang hidupnya sudah dikhususkan untuk melayani Tuhan, untuk menjadi pelayan bagi Tuhan. Itu saudaraku ya, itu yang benar. Jadi jangan kau protes, tidak perlu memberikan perpuluhan, kau sesat. Itu orang-orang yang bilang tidak perlu memberikan perpuluhan, itu adalah sesat, saudaraku. Saya berkata itu adalah ajaran sesat. Yang benar itu adalah firman Tuhan berkata ya, persembahkan perpuluhanmu dengan rasa takut dan gentar. Itu saudaraku. Dan bukan hanya gembala yang membagi. Dan yang layak menerima adalah hamba Tuhan, gembala-gembala yang full time, yang seluruh hidupnya untuk melayani Tuhan, saudaraku. Itu. Dan tidak dia nikmati sendiri, tapi akan ada banyak orang yang berbagi kalau sudah cukup. Tapi kalau belum cukup, ya gembala sendiri dulu yang menikmati apa yang dia makan, apa yang dia minum, apa yang dia pakai. Dari situ, saudaraku, dia hidup dari apa yang dikerjakannya. Dia kerja di kebun anggurnya Tuhan, di ladangnya Tuhan. Saudara, jiwa-jiwa jemaat itulah ladangnya Tuhan yang digarap, yang dikerjakan oleh si hamba Tuhan yang full time itu, saudaraku. Maka ketika mereka diberkati Tuhan, harus mempersembahkan 1/10 dari setiap keuntungan yang mereka terima. Dari setiap keuntungannya, 1/10 dari setiap keuntungan itu untuk menjadi makanan di rumah Tuhan. Dan dari situ juga dibagi ketika sudah cukup berkat, apalagi sudah berlimpah. Akan banyak orang yang terpelihara, yang jemaat yang miskin, yang berkekurangan, janda-janda, juga banyak mungkin full timer yang lain yang mengurus bagian pekerjaan Tuhan, pelayan-pelayan, penginjil, dan juga masih ada yang lain-lain, saudaraku ya. Jadi jangan saudara protes. Saudara harus tahu kebenaran firman Tuhan itu, kebenarannya ya seperti itu ya. Abraham juga memberikan 1/10. Dia bapak orang percaya.
Kenapa kamu tidak mencontoh Abraham? Sebelum Taurat ada, Bapak orang percaya sudah melakukan, memberikan persepuluhan. Abraham, Yakub sudah memberikan persepuluhan. Jadi apa yang dilakukan oleh Bapak orang percaya, itu juga saya lakukan, saudara lakukan. Kalau saudara keturunan Abraham, lakukan itu, jangan protes sana, protes sini. Ya, itu bagiannya Tuhan. Jadi jangan berikan kepada orang miskin, ya. Berikan kepada orang miskin itu enggak benar. Yang berhak membagikan itu adalah gembala, hamba Tuhan yang full time, yang mendidik jemaat, yang melayani jemaat. Ketika dia sudah cukup, dia akan membaginya kepada orang miskin, kepada orang yang membutuhkan, tidak dinikmati sendiri. Yang menjadi salah itu, ketika hamba Tuhan itu berpenampilan itu mewah-mewah, itu memang salah, ya. Hamba Tuhan itu tidak boleh seperti itu. Tidak boleh menikmati sendiri, harus dibagi dan disalurkan. Itu saudaraku, pakai baju yang sangat mahal, jam tangan yang mahal, ya, rumah-rumah, mobil-mobil yang sangat mahal, itu salah, ya. Itu salah. Tapi boleh kita nikmati, ya. Boleh kita nikmati, ya. Tapi jangan berlebihan, saudara. Gak boleh berlebihan, ya. Nah itu. Jadi kiranya ini menjadi sesuatu yang menjernihkan hati dan pikiran saudara-saudara di luar sana, supaya jangan hanya ribut saja. Saudara tidak memberi perpuluhan, saudara tidak mempersembahkan persepuluhan dari saudara, tapi ribut aja, nggak diberkati saudara. Anak cucumu tidak diberkati, ya, tidak diberkati. Akhirnya saudara menjadi pemberontak kepada Tuhan. Ada banyak kepahitan di hatimu, ya, ada banyak kepahitan di hatimu. Padahal kalau kita melakukan itu bukan karena pikiran saudara, tapi karena engkau punya iman, percaya akan firman Tuhan, ya, bahwa itu adalah benar-benar firman Tuhan. Jadi bukan perasaan. Iman itu, saudaraku, bertentangan dengan perasaan. Saudara bilang, di sana banyak orang miskin, kenapa pendeta tidak kasih ke situ? Itu bukan seperti itu firman Tuhan. Saudara harus tahu bahwa kita beribadah itu adalah sesuai dengan iman, sesuai dengan firman Tuhan. Berat untuk memberi itu, saudaraku. Berat. Tetapi karena kita mengasihi Tuhan, kita percaya akan firman Tuhan, maka saya tahu itu milik Tuhan. Kata firman, oke, ini milikmu Tuhan. 1/10 bagianmu ini Tuhan, ku persembahkan. Yang 9/10 berkati Tuhan, supaya cukup Tuhan Yesus. Itu cara kita. Jadi bukan karena perasaan, sayang banget di sana banyak orang miskin. Ingatlah, Yesus pernah berkata, orang-orang miskin akan selalu ada di antara kamu. Tapi itu bukan bagian dia. Kalau dia beriman, sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan, dia nanti akan dapat. Tapi kalau dia walaupun dia miskin, katakan dia miskin, dia tidak layak memakan, menikmati itu kalau dia tidak di dalam Tuhan. Walaupun dia orang Kristen tetapi tidak sungguh-sungguh percaya dan melakukan firman Tuhan, dia tidak layak, saudara. Mari saudaraku, buka pikiranmu, jernihkan pikiranmu kembali kepada firman Tuhan. Itu ada semua di firman Tuhan. Ada semua tertulis di firman Tuhan. Maka kepada siapa saudara percaya? Kepada perasaan manusia, salah menyesatnya. Tapi percayalah kepada firman Tuhan, sebab itu ada tertulis. Kalau saudara tidak percaya, saudara sudah mengurangkan firman Tuhan. Firman Tuhan berkata, akan terkutuk orang yang mengurangi apa yang disabdakan Tuhan. Jangan saudara mau menjadi orang yang terkutuk. Jadilah saudara menjadi orang yang diberkati Tuhan karena percaya dan yakin setiap firman itu. Apalagi sudah ada tertulis ya dan amin. Maka saudara diberkati Tuhan. Shalom.